29 and I find myself wondering. Bab 483. Gadis kecil ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan secara fisik, tetapi dia masih hidup dan bersemangat. Dia jelas lapar tetapi tidak makan makanan padat atau daging. Yun Che sekarang sangat meragukan bahwa gadis kecil ini sama sekali bukan manusia. Tapi penampilannya jelas seperti manusia, dan meskipun dia adalah manusia yang berubah dari iblis mirip binatang, mustahil baginya untuk tidak makan makanan kering dan daging. Yang paling membuat Yun Che pingsan adalah gadis kecil ini, yang menggeram kelaparan, bahkan tidak tahu apa yang dia suka makan. Gemuruh, suara tumpul tiba-tiba terdengar, dan ruangan mulai sedikit bergetar. Ah, suara yang aneh, tanah bergetar, apakah sesuatu yang menyenangkan akan terjadi? Getaran abnormal di ruangan itu tiba-tiba membuat gadis itu bersemangat. Dia melihat sekeliling dengan mata merah menyala, bersemangat bahkan rasa lapar pun untuk sementara terlupakan. Kejutan luar angkasa adalah awal dari datangnya aura tabut primordial. Segera keluar dari sini, kata Jasmine cepat. Ketika ruang mulai bergetar, semangat Yun Che sudah terkondensasi. Ketika ruang mulai bergetar, akan ada sekitar setengah jam sebelum Taiko Xuan Arc akan memiliki aura menjijikkan. Aura ini juga merupakan alasan mengapa dia pergi. Taiko, satu-satunya cara Xuanzu. Dan kali ini bisa dikatakan tepat. Jika dia meninggalkan kamar batu suatu hari nanti, dia tidak akan bisa diusir oleh aura ini, dan konsekuensinya adalah dia akan terjebak lagi dalam 18 turbulensi spasial. Yun Che dengan cepat terbang, dan dalam sekejap dia bergegas ke celah yang dia buat dengan api esnya. Saat dia hendak keluar, teriakan cemas seorang gadis datang dari bawahnya. Ah! Kakak, kemana kamu pergi? Bawa aku, ayo bersama, bawa aku bersamamu. Yun Che menoleh ke arah gadis itu dan bertanya dengan ragu, kamu tidak bisa terbang. Terbang, gadis itu memiringkan pipinya dan berpikir serius sejenak, lalu sepertinya mengerti apa arti terbang. Dia menghentakkan kaki kecilnya dan berkata, aku hanyalah seorang gadis yang kecil dan cantik, bagaimana aku bisa terbang? Petik 2, petik 2 titik 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 petik 2. Meskipun gadis kecil ini memiliki perawakan dan kepribadian yang sangat aneh, di permukaan, dia memang hanyalah gadis kecil biasa, dan dia juga terlihat sangat sombong dan lengket. Kamu tidak bisa begitu saja memperlakukannya seperti ini. Tinggalkan di sini. Yun Che tidak punya pilihan selain terbang turun dan mengangkatnya. Tunggu, bawalah hop abadi itu bersamamu. Itu adalah harta yang luar biasa, Jasmine mengingatkan. Yun Che terbang ke bawah lagi, memasukkan Nexus abadi ke dalam mutiara racun langit, lalu bergegas keluar dari celah dan kembali ke lantai pertama kastil misterius. Wow, tempat macam apa ini? Besar sekali. Gadis kecil itu memutar tubuhnya dalam pelukan Yun Che dan melihat sekeliling, sepertinya tidak khawatir dia akan jatuh. Kamu sama sekali tidak mempunyai kesan tentang tempat ini. Tanya Yun Che. Kesan? Tidak sama sekali, aku tidak ingat apa-apa. Teriak gadis kecil itu dengan suara yang jelas, terutama kalimat, aku tidak ingat apa-apa, dia justru berteriak dengan bangga. Apa karakter gadis kecil ini? Orang tua macam apa yang dia besarkan? Tidak peduli, pokoknya, keluar dari sini dulu. Yun Che meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju gerbang kastil. Kastil ini terlalu besar, meskipun batas kecepatannya saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dibutuhkan setidaknya lebih dari 1/4 jam untuk mencapai pintu keluar dari ujung kastil. Masih ada sekitar 4/4 jam sebelum medan tolakan muncul, cukup lengkap, tapi dia tetap bergerak maju untuk menghindari kecelakaan. Segera, tepat dalam 1/4 jam, Yun Che melihat pintu keluar kastil. Dan di sepanjang jalan, telinga Yun Che dipenuhi dengan suara teriakan gadis kecil itu, hampir tidak pernah berhenti sejenak. Jika dia tidak memiliki cukup cinta dan gadis kecil ini memiliki cukup ketampanan, dia mungkin telah membuangnya. Sosok Yun Che seperti anak panah, melewati gerbang kastil dan tiba-tiba memasuki dunia luar. Cahaya menjadi lebih terang dan awan melambat, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tertegun sejenak. Pada awalnya, dia memasuki kastil dari tanah kosong yang sangat datar dan kosong. Tanah kosong itu adalah tanah kosong murni, dengan kehancuran dan kekosongan sebagai satu-satunya karakteristiknya. Sulit untuk melupakannya, namun saat ini, yang muncul di hadapannya adalah sebidang rumput berwarna kuning kehijauan. Di kejauhan, terdapat pepohonan purba yang tersebar di langit. Namun,
Sebagian besar batang, dahan, dan daun dari pohon purba tersebut berwarna biru hitam dan tak bernyawa. Apa yang terjadi? Ini jelas bukan tempat aku memasuki kastil. Yunce berbalik dan melirik kastil yang menjulang tinggi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tebakan saya memang benar. Jasmine sangat tenang. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan saat itu? Kastil ini kemungkinan besar bergerak, benar saja. Kalau tidak, pasti sudah lama dihancurkan. Itu orang-orang dari benua Suanda muncul. Yunce bahkan lebih terkejut lagi. Jika ini benar, lalu bagaimana kastil sebesar itu bisa bergerak? Apakah ia memiliki kehidupan itu sendiri? Semakin Yunce merasakannya, dunia yang luas ini penuh dengan keajaiban. Sebelum usia 16 tahun, dia benar-benar lemah. Satu-satunya dunia yang dia tahu saat itu adalah kota Liuyun. Sekarang, saat dia menjadi semakin kuat, dia mencapai ketinggian yang semakin tinggi, dan dunia yang dia lihat menjadi semakin besar, tapi dia merasa dirinya semakin kecil. Masih banyak hal luar biasa di dunia ini yang dapat menumbangkan kognisinya. Misalnya, gadis kecil di sebelahnya. Tempat apa ini? Asyik kan? Banyak rumput dan pepohonan besar. Tapi kenapa rumput di sini tidak hijau sama sekali? Sepertinya akan mati, kata gadis kecil itu dengan mata penasaran. Di dunia baru di sekelilingnya, dia terus berteriak dan berbicara pada dirinya sendiri. Matanya mengikuti tubuhnya dalam lingkaran, tetapi dia menyadari bahwa Yunce tiba-tiba berjalan jauh, dan dia dengan cepat berlari mengejarnya. Ah, tunggu aku. Tunggu aku, celepuk. Ah, sakit, sakit. Gadis itu tidur terlalu lama dan lapar. Tubuhnya sudah sangat lemah, dan dia berlari terlalu cepat. Tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Dia hanya berbaring di punggungnya. Dia tidak bisa bangun dari tanah, bernapas kesakitan, dan sudah ada 2 air mata di matanya. Yunce berbalik dengan ekspresi tak berdaya dan mengangkatnya dari tanah. Dia sangat bingung sekarang. Awalnya, dia mengikuti suara misterius itu ke tempat misterius, melihat kelompok cahaya penjaga misterius, dan mengambil misi misterius. Dia menantikannya di dalam hatinya, memikirkan itu seorang tuan kecil yang bisa mengendalikan bahtera misterius sebesar itu pastilah orang yang sangat hebat. Setelah diselamatkan, dia mungkin berterima kasih pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia masih berhutang budi pada dirinya sendiri, dan pada dirinya sendiri ini memiliki manfaat yang tak terukur. Harta karun seperti apa yang akan Anda berikan pada diri Anda sendiri? Atau gunakan kekuatan Anda yang kuat untuk membantu Anda memenuhi keinginan Anda? Mungkin dia bisa dikirim langsung kembali ke benua Tianshuan. Namun pada akhirnya, yang dia selamatkan bukanlah pria yang kuat, dia juga tidak mendapatkan keuntungan apapun, melainkan seorang gadis kecil seperti ini. Lupakan saja gadis kecil itu, tidak ada orang lain di sini kecuali dirinya sendiri, dan gadis kecil ini tidak memiliki aura kekuatan. Apapun di tubuhnya, jika dia di sini sendirian, dia pasti akan mati. Dan jika kita membawanya pergi dari bahtera kuno yang dalam ini, bergantung pada, bukankah ini botol besar yang gemuk untuk diriku sendiri? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sendiri, melakukan apapun tanpa gangguan apapun, dan Anda dapat menjelajah ke tempat yang paling berbahaya sekalipun. Tetapi jika Anda membawa botol minyak sebesar itu, Yunce merasa sedikit sesak hanya dengan memikirkannya. Tapi jika dia benar-benar meninggalkannya, dialah yang menyelamatkannya, dan dia benar-benar tidak tahan. Gadis kecil itu memandang Yunce dengan air mata berlinang, tetapi menemukan bahwa Yunce tetap di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak melihat elemen menyedihkan di matanya sama sekali. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan takut-takut, "Saudaraku, jika seseorang terluka karena dilempar, kamu bahkan tidak peduli." Gugu-gugu, perut gadis kecil itu keroncongan di saat yang tepat. Gadis kecil itu menutupi perutnya, ekspresi dan matanya menjadi menyedihkan. Aku lapar sekali, aku hampir mati kelaparan. Kakak, carikan untukku. Apakah ini enak? Kalau begitu, kamu setidaknya harus memberitahuku apa yang ingin kamu makan, kata Yunce dengan ekspresi kesakitan. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu apa yang ingin mereka makan ketika mereka lapar? Tetapi orang-orang benar-benar tidak tahu. Yunce menjadi gila. Oke, aku akan mencarikan sesuatu untuk dimakan untukmu. Yunce hanya bisa mengatakan sesuatu dengan santai untuk menstabilkannya, lalu berjalan ke depan, mengamati daerah sekitarnya, mencari sesuatu yang tidak biasa. Saudaraku,
kamu mau kemana? Begitu dia melihat Yunce berjalan pergi, gadis kecil itu buru-buru mengikutinya, lalu mengikuti Yunce langkah demi langkah. Kemanapun dia pergi, dia mengikutinya. Selanjutnya, dia juga berhenti, dia mata merahnya menatap tajam ke sosoknya, seolah dia takut dia akan tiba-tiba melarikan diri. Kamu tidak akan mengikutiku seperti ini mulai sekarang, kan? Yunce berbalik dan berkata dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tentu saja, kamu pasti sangat senang karena gadis kecil yang cantik dan imut mengikutimu, kan? Gadis kecil itu mengangkat pipinya dengan tangannya, membuat tampilan yang imut dan imut. Yunce membungkuk, dengan ekspresi jahat dan menyeramkan di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, adik perempuan, aku lupa memberitahumu, tapi aku, seorang super mesum yang berspesialisasi dalam menipu gadis kecil. Saya bisa bersaksi tentang ini, kata Jasmine dengan tenang dari samping. Super, cabul besar. Gadis itu menggigit jarinya dan berkedip bingung, apa itu? Bisakah kamu memakannya? Dia adalah pria super jahat yang berspesialisasi dalam menindas semua jenis gadis cantik dan memakannya. Yunce mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi galak di wajahnya, apakah kamu takut? Yah, gadis itu berkedip bingung, meskipun aku masih belum memahaminya, rasanya luar biasa. Pokoknya, ayo kita cari sesuatu yang enak untuk orang lain dulu. Gelombang, tanda pagar persen. Yunce merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di sekujur tubuhnya. Dia punya firasat bahwa kecuali dia bertekad untuk meninggalkan gadis kecil ini dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan bajingan ini. Getaran di ruang berangsur-angsur menjadi semakin ganas. Yunce berjalan ke pohon kuno dan melihat ke kejauhan untuk sementara waktu. Dia menemukan bahwa ujung pandangannya masih berupa padang rumput tandus. Dia tidak dapat mencapai akhir di sisa waktu. Dia duduk di tanah, memikirkan gadis kecil itu, dan menunggu aura menjijikkan itu datang. Aku akhirnya pergi dari sini. Memikirkan kembali 2 tahun terakhir di Bahtera Swan kuno, Yunce merasakan desahan lega di dalam hatinya. Kesulitan yang dia alami dalam 2 tahun terakhir berada di luar imajinasi orang biasa, dan pada saat yang sama, kultivasinya juga meningkat pesat. Namun, tidak peduli seberapa besar kemajuannya, dia tidak dapat lagi menemukan jalan kembali. Jiwa yang tersisa mengatakan bahwa dia mengendalikan Bahtera Swan untuk mencari mutiara racun langit di berbagai dunia, jadi setiap kali Bahtera Swan berhenti, itu pasti dunia dengan banyak makhluk seperti benua Tianshan, bukan dunia yang sunyi. Kuharap begitu. Yunce tidak bisa memprediksi ke dunia mana dia akan dibawa, jadi dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri untuk saat ini. Namun kemanapun Anda pergi, kekuatan akan selalu menentukan takdir dan level Anda. Memikirkan hal ini, Yunce mengeluarkan 2 pecahan Dragon Vault dan meletakkannya di depannya. Patahan naga telah rusak, yang merupakan penyesalan dan kerugian besar baginya, dan tanpa patahan naga, kekuatan tempurnya pasti akan sangat berkurang. Memasuki dunia baru, dia sama sekali tidak yakin bahwa dia akan bisa menemukan senjata yang bisa menggantikan Dragon Vault dalam waktu singkat. Melihat patahan naga yang tak bernyawa, dia berkata pada dirinya sendiri, saat aku tiba di dunia baru, hal pertama yang harus kulakukan adalah menemukan cara untuk memperbaikimu. Wus, wus, di sebelah Yunce, tiba-tiba terdengar suara mengendus berat. Gadis kecil yang awalnya lapar menegakkan tubuh bagian atas dan mengendus hidung kecilnya dengan putus asa, baunya enak sekali, baunya enak sekali. Aku mencium sesuatu enak, di mana, di mana, di mana. Saat gadis itu mengendus, air liur mengalir dari sudut mulutnya, dia menyesapnya banyak-banyak, tapi segera mengalir ke seluruh lantai lagi, dan dia tidak bisa menghentikannya apapun yang terjadi. Gadis kecil itu mencari dalam waktu yang lama. Ketika matanya tertuju pada sesar naga yang rusak, matanya tiba-tiba bersinar terang. Nyam-nyam, gadis kecil itu menjerit dan hampir terbang ke depan, memeluk Long Feng. Perilakunya yang sangat aneh membuat wajah Yunce berkedut, dan dia berkata dengan lemah, jangan konyol, ini sangat berat, aku, sial. Setelah gadis kecil itu meraih Long Feng, dia berbalik dan memeluknya. Peluk itu, meskipun sesar naga telah rusak dan kehilangan seluruh kekuatannya, bobotnya tidak berubah sama sekali. Setiap potongan memiliki berat 10.000 kg. Tapi gadis kecil ini, yang lelah bahkan ketika berjalan dan terjatuh dari waktu ke waktu, sebenarnya mengambil sepotong Dragon Vault tanpa usaha apapun, dan menilai dari penampilannya, itu mudah.
Wow, air liur yang tak terbendung mengalir dari bibir gadis itu, membasahi sebagian besar tubuh pedang abu-abu hitam dalam sekejap mata. Gadis itu menyesap air liurnya lagi, lalu matanya bersinar karena kegembiraan, mulutnya terbuka, dan dia menyesapnya. Menggigit ujung pedang Long Feng. Bang! Bila pedang Dragonfall langsung digigit potongan besar ke arah jatuhnya gigi gadis itu. Gadis itu menggembungkan pipinya dan mengunyah, ahema, seolah-olah mengunyah kacang jeli manis. Lalu, bududu, dengan suara, dia menelannya. Yun Ce menatap celah berbentuk bekas gigi pada bilah pedang sesar naga, matanya melebar, seluruh tubuhnya benar-benar membatu, dan mulutnya cukup lebar untuk memasukkan seekor yak dewasa ke dalamnya. Bab 484. Jasmine baru saja mengatakan sebelumnya bahwa dunia berisi triliunan planet dan alam bintang yang lebih tinggi dari planet-planet pada tingkat triliunan. Bintang kutub biru hanyalah salah satu yang sangat biasa di antara triliunan planet ini. Sekalipun tiba-tiba hancur, dalam hal ini dunia yang luas, tidak lebih dari lenyapnya setitik debu kecil, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Bintang kutub biru terbagi menjadi 97 bagian oleh perairan dan 3/3-nya oleh daratan benua Tianshuan, yang menurut persepsi masyarakat Tianshuan sangat besar, hanya menempati 1% dari luas bintang kutub biru. Di dunia yang luas ini, setitik pun debu pun tidak berarti. Di dunia yang begitu luas, mungkin saja ada sejumlah makhluk aneh. Makhluk apapun bisa saja ada dan memakan apa saja. Misalnya, gadis berambut merah di depanku tidak makan pasta atau daging, tapi dia sebenarnya makan. Kesalahan naga, dan ini tampaknya hampir tidak bisa diterima bahkan dengan gigi terkatup. Tapi, kesalahan naga, sebelum patah, itu adalah pedang kerajaan. Atau pedang berat Wang Xuan. Yun Ce telah tumbuh dalam pertempuran sepanjang jalan. Ia telah meminum darah yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan batu yang tak terhitung jumlahnya, meratakan gunung, dan menghancurkan baju besi dan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia kini telah kehilangan spiritualitas dan kekuatannya, ia tetap saja ketangguhannya tidak akan pernah turun banyak. Bahkan Yun Ce yang kekuatannya meroket akan kesulitan menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri kecuali dia menggunakan api es. Sedangkan untuk menggigitnya dengan giginya, bahkan jika dia berusaha keras untuk menghisapnya, dia tidak akan bisa meninggalkan jejak sedikit pun di atasnya. Tapi gadis kecil ini, yang terlihat begitu tak berdaya dan bahkan menggigit pancake yang terlalu keras, sebenarnya menggigit sepotong besar Dragonfall dalam satu gigitan, lalu menelannya dalam 3 atau 2 suap, menelan. Enak sekali. Gadis lapar itu akhirnya makan makanan lezat, pipinya memerah karena bahagia, dan bahkan matanya samar-samar memancarkan cahaya merah terang. Dia tidak sabar untuk mengambil gigitan besar lagi, dan dengan suara ledakan istana naga dia menggigit potongan pedang yang lebih besar, menelannya dalam 3 atau 2 suap, lalu langsung mengangkat sesar naga ke mulutnya, membuka mulutnya untuk menggigitnya, dan memakannya ke samping seperti jagung. Pedang digerogoti dan diadu. Saat itulah Yun Ce terbangun dari keadaan membatu seperti mimpi. Dengan tangisan yang aneh, dia bergegas maju dan mengambil pedang naga patah yang masih dikunyah gadis kecil itu. Melihat bilah pedang yang awalnya megah dan tak bertepi telah dikunyah menjadi bentuk bergerigi, dan tidak ada titik utuh dari atas ke bawah, dan ditutupi dengan air liur yang berkilau, hati Yun Ce hampir mulai berdarah. Ayo, itu makananku, kembalikan padaku. Makanan itu tiba-tiba direnggut oleh Yun Ce. Gadis kecil yang sedang makan dengan gembira menjadi cemas dan menari untuk meraih pedang patah di tangan Yun Ce. Kulit kepala Yun Ce mati rasa, matanya melebar, dan dia berteriak, "Siapa yang menyuruhmu memakannya? Ini kesalahan naga, ini kesalahan naga, ini bukan makanan, tapi ini jelas makanan yang enak. Cepat kembalikan padaku, kembalikan padaku." Gadis kecil itu melompat untuk mengambilnya, dengan air liur panjang menggantung di sudut mulutnya. Tapi tubuhnya terlalu mungil, tidak peduli seberapa banyak dia melompat, itu sudah cukup. Di puncak lengan Yun Ce, dia tiba-tiba teringat bahwa ada sepotong makanan lezat di tanah. Dia mengatupkan mulutnya dan menyerahkan yang ada di tangan Yun Ce. Dia berbalik dan menerkam pedang patah lainnya. Yun Ce juga, pada saat yang sama, hanya butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, jantungnya bergetar, dan dia dengan cepat menghindar dan bergegas. Tapi kecepatannya sedikit di belakang gadis itu sudah langsung mengambil bagian atas pedang Longfold, masih dengan mudah, dan kemudian melarikan diri. Masih ingin lari, mata Yun Ce berkilat tajam.
Meskipun sesar naga telah rusak, masih ada kemungkinan untuk memperbaikinya, namun bagian bawahnya telah tergigit dan terdapat bopeng. Bahkan jika telah diperbaiki, terdapat sesar naga dengan bekas gigi di sekujur tubuhnya, itu masih belum ada yang perlu dibicarakan. Sangat mendominasi, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa membiarkannya mengunyah bagian atas pedangnya lagi. Yun Che sangat marah sehingga dia segera membuka kecepatannya. Namun, dengan kecepatan penuh, dia menemukan bahwa dia tidak akan pernah bisa mendekatinya. Gadis kecil itu berlari seperti orang gila, rambut merahnya berkibar menjadi bayangan merah panjang di belakangnya. Kecepatannya sangat cepat, apalagi di pelukannya, dia sedang memegang sesar naga yang beratnya 10.000 kg. Ini, apa yang terjadi? Yun Che melotot pada awalnya, dan kemudian menjadi lebih marah. Dia langsung mengaktifkan api penyucian, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia menyusul gadis kecil itu dalam sekejap. Gadis kecil itu menoleh dan melihat telapak tangan Yun Che hampir menjambak rambutnya, dan dia tiba-tiba berteriak, "Ah! Kamu tidak bisa mencuri makanan lezatku." Tidak, sambil berteriak, kecepatan gadis kecil itu tiba-tiba meningkat dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi lampu merah, semakin jauh dalam pandangan Yun Che. Yun Che, yang telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, tercengang, dan jauh sekali, buanglah. Yun Che benar-benar tercengang. Tidak hanya kecepatan gadis itu yang begitu cepat hingga membuat orang menangis, namun saat dia berlari dengan liar, dia juga langsung mendekatkan Dragon Vault ke bibirnya dan mulai menggigitnya dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Yun Che mendengar suara guntur di telinganya, mendongak dan menemukan bahwa dalam sekejap mata, hampir setengah dari pedang patah sesar naga telah menghilang. Saat itu, mata Yun Che hampir jatuh, dan separuh sisa pedang yang terpenggal tidak bisa lepas dari nasib dimakan. Hanya mendengar suara, "Kakak-kakak," separuh kecil lainnya masuk ke mulut gadis itu. Kecepatan menggigitnya lebih cepat daripada kecepatan larinya, bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan kemudian terdengar lagi suara klik, 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 dan gagang pedang terakhir dari Long Vault juga dimakan habis olehnya. Gadis kecil yang selesai memakan Dragon Vault akhirnya berhenti berlari dengan liar, berhenti sejenak, berbalik, menggembungkan pipinya, mengunyah hingga mabuk, dan berkata dengan samar, "Ya, aku sudah selesai makan." Enak sekali, tidak ada gunanya mengejar orang lagi. Yun Che juga berhenti dengan tergesa-gesa, menatap lurus ke arah gadis lugu dan puas itu. Tatapan itu seperti melihat monster kecil. Oh tidak, monster besar. Kekuatan yang dapat dengan mudah menangkap sesar naga 10.000 kg, dan kecepatan yang membuatnya sulit untuk mengejarnya. Kuncinya adalah gigi yang dapat memakan sesar naga seperti kacang jeli. Yang ini tidak memiliki nafas hidup, tidak ada nafas kekuatan, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu terlihat halus. Gadis kecil yang rapuh ini, monster macam apa dia? Belum lagi berat dari Dragon Vault yang setengah terpotong, ukurannya sendiri hampir tidak kalah dengan tubuh gadis kecil ini. Tapi setelah dia memakan semuanya, perutnya tidak membuncit sama sekali. Dia bahkan tidak tahu kemana perginya makanan itu. Tapi bagi Yun Che sekarang, kemarahan di hatinya sedikit melebihi keterkejutannya. Bagian atas dari sesar naga telah dimakan seluruhnya oleh gadis kecil itu, dan bagian bawahnya juga digigit hingga berlubang. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk sesar panjang pulih. Tapi pelaku semua ini hanyalah seorang gadis muda. Matanya begitu polos dan cerdas sehingga orang tidak bisa tidak mencintainya. Yun Che benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya bisa berteriak dengan marah, Kamu. Dasar anak kecil, tidakkah kamu akan membiarkanmu memakannya? Itu bukan makanan, itu pedang kesalahan naga milikku. Ini adalah hal yang sangat penting bagiku. Bagaimana kamu bisa memakannya? Tapi, ini makanan yang sangat enak. Yun Che meraung keras, wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat marah. Leher gadis kecil seputih salju itu menyusut sedikit, dan dia berkata dengan lemah, "Oh, saudaraku, tolong berhenti bersikap kejam, oke? Itu hanya pedang yang enak. Paling buruk, aku akan memberikan kompensasi padamu. Pedang yang sangat enak, itu Dragon Vault." Yun Che meraung sedih dan marah, "Ini bukan hanya pedang, itu adalah rekan dan temanku selama bertahun-tahun. Itu adalah hal terpenting di sekitarku. Di seluruh dunia hanya ada satu genggam. Kalau kamu memakannya, tidak akan ada lagi. Bagaimana kamu bisa membayarnya?"
Kini dia semakin merasa telah mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya dengan mencampuri urusan orang lain dan menyelamatkan gadis kecil ini. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk menyelamatkannya, jadi lupakan saja tanpa imbalan apapun. Lupakan itu adalah masalah besar. Sebenarnya, dia memakan sesar naganya. Leher gadis kecil itu menyusut lagi, tetapi ada ekspresi tidak yakin di wajahnya, dan dia menegakkan hidungnya dan berkata, kompensasinya jauh lebih buruk daripada apa yang baru saja saya makan. Setelah mengatakan itu, bola cahaya merah terang tiba-tiba menyinari tubuhnya. Di dalam cahaya itu, dia perlahan melayang ke udara, dan seluruh sosoknya sepenuhnya diselimuti oleh cahaya merah. Kemudian, lampu merah itu meledak di udara, dan lalu hilangkan sepenuhnya. Mata Yunce membelalak tajam lagi. Berapa kali dia terkejut hari ini mungkin lebih banyak daripada gabungan beberapa tahun sebelumnya. Saat lampu merah menghilang, sosok gadis itu menghilang, mengambang di udara. Apa yang muncul di depan mata Yunce adalah pedang raksasa merah berbentuk aneh. Seluruh tubuh pedang berwarna merah terang, dan pedang itu ditutupi dengan garis-garis merah tua yang kacau, dan diselimuti lapisan cahaya merah kabur. Panjang pedangnya 9 kaki, 3 poin lebih panjang dari Dragonfold, dan panjang ini bahkan lebih panjang dari kebanyakan senjata. Gagang pedang itu lurus dan tebal. Di atas gagangnya, bagian atas pedang itu lebarnya 2 kaki yang menakjubkan. Lebarnya menyusut ke bawah secara merata dengan badan pedang dalam garis-garis yang tidak beraturan. Di ujung pedang, ia mengembun menjadi ujung pedang yang sangat tajam dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin berwarna merah terang. Ini lebih besar dari pedang raksasa Overlord dan Dragonfold, tetapi berbeda dari ujung pedang tebal Overlord dan Dragonfold. Ujung pedangnya sangat tajam, cukup untuk membuat tusukan yang sangat besar. Namun, terlepas dari penampilannya, pedang ini tidak memiliki aura, tidak bernyawa dan tanpa aura apapun, seolah-olah hanya terbuat dari besi biasa. Mata Yunce membelalak dan dia tertegun. Tentu saja, keterkejutannya bukan karena pedang itu sendiri, tapi karena pedang yang dia lihat berubah menjadi gadis kecil itu. Pedang besar berwarna merah terang menari-nari di udara, dan kemudian ujung pedang mengarah ke bawah, jatuh di bawah tatapan tumpul Yunce. Dengan suara lembut, ujung pedang menembus jauh ke dalam tanah yang sangat keras di bawah. Meskipun ujung pedangnya menembus tanah, pedang raksasa merah yang tegak itu masih jauh lebih tinggi dari Yunce, dan bagian atas kepala Yunce hanya bisa mencapai bagian bawah gagangnya. Saat jatuh, Yunce menemukan bahwa di bawah gagang pedang raksasa berwarna merah terang, di tengah bagian terluas dari badan pedang, ada juga manik bundar dengan diameter 7 atau 8 inci yang bertatahkan di dalamnya. Warnanya merah terang dan jernih. Jelas bahwa mata Yunce tertuju pada manik bundar ini. Di dalam manik bundar, dia tiba-tiba melihat gadis kecil yang menghilang. Panjang tubuhnya hanya menjadi 7 inci. Meskipun ia menjadi sangat kecil, pakaiannya, warna rambut, penampilan, dan bahkan matanya cukup untuk dilihat dengan jelas. Dalam bola bundar, ia meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa penuh kemenangan. Hehehe. Berhasil, berhasil. Aku benar-benar hebat. Tahukah kamu, kakak, bahwa itu lebih baik daripada benda milikmu yang disebut Nongqian. Ini sesar naga. Suara Yunce bergetar. Bab 485. Setelah kekuatannya yang menakjubkan, kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh Yunce, dan memakan Long Feng, gadis kecil itu menunjukkan kepadanya keterampilan keempatnya. Dia benar-benar bisa berubah menjadi pedang. Itu juga merupakan pedang yang lebih besar dari Overlord dan Dragonfall. Dan pedang sebesar itu hanya bisa menjadi sebuah epi. Setelah berubah menjadi pedang, versi dirinya yang lebih kecil dapat muncul di pedang. Kepala Yunce merasa pusing sekarang, dan dia bahkan sangat ragu apakah dia sedang bermimpi. Meskipun dunia ini penuh dengan keajaiban, ini terlalu keterlaluan. Yunce menatap pedang merah raksasa itu, dan telinganya dipenuhi dengan berbagai teriakan dan jeritan gadis itu yang dipamerkan dengan bangga. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mendengar apa yang diteriakkan gadis itu. Dia melihat dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dengan pengalaman 2 masa hidupnya dan keadaan pikiran yang pernah mengalami baptisan badai luar angkasa, dia tidak dapat menerima hal aneh yang sepenuhnya menumbangkan pandangannya tentang kehidupan dan pandangan dunia dalam waktu singkat. Ketika dia melihat lurus lagi, dia tiba-tiba melihat ada sebuah kata yang tercetak di kedua sisi manik tengah.
Kedua kata ini sama-sama berwarna merah tua, yang persis sama dengan garis merah tua yang menutupi badan pedang. Jika kita tidak berhati-hati, jika kita melihatnya maka akan mudah untuk diabaikan. Kedua karakter ini, sisi kiri berarti iblis, dan sisi kanan berarti Su. Pembunuhan iblis, tidak, itu seharusnya pembunuhan iblis. Yunce berkata pada dirinya sendiri. Apa, pembunuh iblis? Kata-kata rendah Yunce menimbulkan reaksi besar pada Jasmine yang sedang berpikir keras. Dia langsung datang ke sisi Yunce dan berkata dengan suara yang dalam, "Di mana kamu melihat dua kata ini?" Yunce mengulurkan tangannya dan mengklik sisi kiri dan kanan bola tengah. Mata Jasmine melewati kata, iblis setan, dan keterkejutan mendalam melintas di wajahnya. "Apakah kamu tahu pedang ini?" Yunce langsung bertanya. Jasmine tidak menjawabnya, matanya masih tertuju pada pedang merah raksasa itu, seolah dia berusaha sekuat tenaga untuk mengingat sesuatu. Setelah sekian lama, dia berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkinkah?" Di tengah-tengah berbisik, Jasmine tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Lihatlah sisi lain dari pedang ini dan lihat apakah ada juga kata, pembunuh setan." Yunce mengangguk dan dengan cepat datang ke sisi lain dari pedang merah besar itu. Pada posisi yang sama, dia memang melihat dua kata lagi dengan warna dan ukuran yang sama. Tapi kedua kata ini bukan lagi membunuh dan sihir. Sisi kiri adalah surga dan sisi kanan adalah jie. Kesengsaraan surgawi, bisik Yunce, lalu mengangkat alisnya. Tidak, mengingat posisi kata pembunuhan iblis, kedua kata ini seharusnya kesengsaraan surgawi. Jie Tian dan bunuh iblis. Jie Tian, mengapa dua kata ini? Melihat kata Jie Tian, ekspresi Jasmine berubah secara signifikan. Kejutan dan keraguan juga muncul di wajahnya. Apakah saya salah berpikir? Tidak, perasaan ini jelas. Petik 2. Jasmine, apa sebenarnya yang kamu temukan? Tahukah kamu asal-usul pedang ini, dan gadis kecil ini? Tanya Yunce sambil mengerutkan kening. Saya tidak yakin. Jasmine perlahan menggelengkan kepalanya. Dugaan saya sebelumnya agak terlalu khayalan. Dan kata, Jie Tian, telah membalikkan dugaan ini lebih dari 90%. Anda tidak perlu bertanya, saya bahkan jika saya memberitahu Anda apa yang saya duga, Anda tidak akan pernah memahaminya, dan itu hanya akan menambah kebingungan. Namun, saya mengerti mengapa dia tidak memiliki nafas kehidupan di tubuhnya. Mengapa? Karena dia kemungkinan besar bukan manusia, bahkan bukan makhluk biasa. Jasmine berkata perlahan, tapi roh surgawi yang melampaui alam makhluk biasa. Tianling, ini adalah pertama kalinya Yunce mendengar konsep seperti itu. Kekuatan makhluk hidup perlu dikembangkan selangkah demi selangkah, dan segera setelah roh surgawi lahir, ia membawa kekuatan langit dan bumi yang sangat kuat. Namun, keberadaan roh surgawi telah punah di zaman kuno dan seharusnya tidak masih hidup. Di dunia ini, aku hanya mendengarnya sesekali dari kakakku, tapi gadis kecil ini telah ada sejak zaman kuno, dan banyak kelainannya yang tidak dapat dijelaskan bahkan dengan sepengetahuanku. Oleh karena itu, sangat-sangat kemungkinan besar dia adalah karakteristik ras kuno yang seharusnya tidak ada di dunia, sangat mirip dengan roh surgawi yang dijelaskan oleh saudaraku. Setidaknya ada 50% kemungkinan bahwa mereka berasal dari klan Tianling kuno. Suara Jasmine sangat tenang, tapi Yunce masih bisa mendengar keraguannya. Bahkan Jasmine tidak pernah benar-benar berhubungan dengan klan Tianling, dan apa yang dia katakan hanyalah spekulasi. Dan bahkan dengan keadaan dan pengetahuan Jasmine, dia terkejut dengan semua hal aneh tentang gadis kecil ini. Jadi tidak peduli betapa keterlaluannya tebakannya, itu tidak pernah berlebihan. Datang dan coba pedang ini, tiba-tiba Jasmine berkata. Pedang merah terang raksasa tidak memiliki aura, meskipun sangat besar, namun tidak memiliki tekanan tak kasat mata yang seharusnya dimiliki oleh pedang berat tersebut. Yunce mengulurkan tangan, meraih gagang pedang yang tinggi, lalu meraihnya dengan santai. Pedang merah besar itu tidak bergerak sama sekali. Meskipun dia hanya meraihnya dengan santai, dengan kekuatan lengan Yunce, yang setidaknya puluhan ribu kilogram, dia masih tidak mampu mengguncang pedang merah raksasa yang tidak mengesankan itu sedikitpun. Yunce tertegun sejenak, sesaat keterkejutan melintas di matanya, dan kemudian keterkejutan itu berubah menjadi kesungguhan. Dia melayang, menggenggam gagang pedang dengan kedua tangan, dan langsung membuka level api penyucian, menggunakan semua kekuatan dan lengannya yang dalam. Semua kekuatan dicurahkan ke dalam pelukannya.
Minum. Yun Che mengeluarkan raungan rendah dan melambaikan tangannya. Dengan seluruh kekuatannya, pedang merah raksasa yang berdiri di tanah bangkit dari tanah. Saat Yun Che melambaikan tangannya, dia menggambar jejak merah di udara. Yun Che, yang memegang pedang merah raksasa itu, terhenti di udara. Otot-otot di lengannya tegang dan pembuluh darahnya menyembul. Dia merasa seperti dia tidak sedang memegang pedang, melainkan sebuah gunung. Perasaan berat di tangannya setidaknya 10 kali lipat dari Long Fall. Beratnya setidaknya 200.000 kg. Jika bukan karena kekuatan lengan 100.000 kg yang diberikan oleh pagoda Dao Dao tingkat keempat, dia mungkin tidak akan mampu mencabut pedang hanya dengan kekuatan dan kekuatannya sendiri. Gadis kecil itu memiliki berat 40 atau 50 kg lebih di kepalanya, dan dia dapat mengangkatnya hanya dengan setengah jarinya. Mengapa pedang ini begitu membebani dirinya? Meskipun pedang merah terang besar ini lebih besar dari Juk, ukurannya paling banyak 30% lebih besar dan beratnya 10 kali lipat. Kepadatan energinya pasti sangat menakutkan, tetapi mengapa momentumnya sangat kurang? Perasaan lengannya yang begitu berat mengingatkannya pada saat pertama kali dia mengambil pedang raksasa milik Tuan. Dia mengertakkan gigi, merentangkan tangannya, dan mulai mengayunkan pedang merah besar itu dengan seluruh kekuatannya. Saat pedang itu menari, gelombang udara yang ditimbulkannya seperti deru ombak laut yang marah, dan suara gemuruh, ledakan udara sama. Memekakkan telinga seperti guntur, seperti ini bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan penghancur jika pedang menghantamnya. Wow, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali, aku hanya sedikit pusing. Perasaan berat tidak membuat Yun Che mundur, tapi membuatnya semakin bersemangat, melupakan getaran yang semakin keras di ruang angkasa. Saat suara gembira gadis itu terdengar, gerakannya membeku, dan kemudian dia teringat bahwa pedang ini diubah oleh gadis kecil itu. Satu tetes saja, suara Jasmine tiba-tiba keluar pada saat ini, menggunakan transmisi suara jiwa yang tidak dapat didengar orang lain. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Jasmine berteriak dengan sangat hati-hati, dan Yun Che tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia dengan cepat mengembunkan setetes darah di ujung jarinya dan memercikkannya ke pedang merah raksasa. Saat tetesan darah menyentuh pedang merah terang raksasa, Jasmine di belakang Yun Che dengan cepat melipat tangannya, membuat segel tangan yang aneh. Di telapak tangan yang berlawanan, lampu merah sedalam darah tiba-tiba melintas. Hampir di saat yang sama, tetesan darah yang meluncur ke bawah pedang tiba-tiba berhenti, dan kemudian dengan cepat tenggelam ke dalam pedang hingga menghilang sepenuhnya. Gerakan Jasmine benar-benar menghindari pandangan dan perasaan spiritual Yun Che, membuatnya tidak sadar. Dia hanya merasakan fluktuasi energi yang aneh sesaat. Kenapa tiba-tiba aku merasakan perasaan aneh? Gadis itu mengeluarkan suara bingung. Pedang raksasa merah di tangan Yun Che bersinar dengan cahaya merah pada saat ini, dan kemudian menghilang secara langsung, menampakkan seorang gadis dengan rambut merah dan pakaian merah. Dia jatuh ke tanah, tetapi tidak segera memperhatikan Yun Che, tetapi mengangkatnya, pipinya, tanpa sadar menggigit jarinya. Dia sepertinya sedang berpikir keras tentang sesuatu. Pedang merah raksasa itu menghilang, namun perasaan berat masih tetap ada di lengan Yun Che. Ada juga gelombang kegembiraan di hatinya yang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Meski masih sedikit enggan untuk mengendalikan pedang raksasa berwarna merah terang ini sekarang, ketika dia bisa mengendalikannya sepenuhnya, kekuatan yang bisa dilepaskan dengan memegang pedang ini akan jauh melampaui Dragonfall. Jika ini hanya pedang yang berat, Yun Che akan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Tapi pedang ini, itu bukan pedang. Adik perempuan, kamu memang sangat kuat. Yun Che berkata dengan sangat lembut, mengubah ekspresi garang dan marah di wajahnya ketika dia menghadapinya sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa perlu memiliki hubungan baik dengan gadis kecil ini. Gadis itu menatapnya, matanya linglung sejenak, lalu dia memiringkan kepalanya dan berbisik, "Kenapa kamu tiba-tiba merasa aneh?" "Kenapa? Apa yang aneh?" tanya Yun Che. "Aku tidak tahu, ini aneh saja." Dia memandang Yun Che dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Yah, sepertinya aku semakin menyukaimu. Bukankah sangat menyenangkan disukai oleh gadis super cantik?" Petik 2. Adik perempuan, Yun Che menyentuh wajahnya dan berkata dengan nada yang lebih serius darinya, "Aku sangat menyadari pesonaku sendiri di kehidupanku sebelumnya. Dari seorang lolita kecil yang bodoh hingga seorang perawan tua yang tak terkalahkan, aku tahu caranya sangat normal untuk menyukaiku.
jadi kamu tidak perlu merasa aneh. Lolita kecil, perawan tua, apa itu? Gadis kecil itu bingung, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jangan panggil aku adik perempuan lagi, kedengarannya tidak bagus sama sekali. Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil aku gadis cantik. Petik 2. Kamu benar-benar tidak ingat namamu. Tentu saja saya tidak ingat. Orang bilang mereka tidak ingat apa pun. Lalu, bagaimana kalau aku memberimu nama? Sebutkan. Mata gadis itu berbinar, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Oke. Tapi itu pasti nama yang bagus dan lucu, dan itu pasti nama yang disukai orang. Yunche memandangi pakaian istana merah, rambut merah, mata merah gadis itu, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia paling menyukai warna merah. Dia berpikir sejenak dan berkata, panggil saja dia. Honger. Gadis itu melantunkan beberapa kali berturut-turut. Lalu matanya berbinar dan dia penuh energi. Kalau begitu aku akan memanggilmu Honger mulai sekarang. Hehe, aku punya ini namanya. Honger, mulai sekarang, kamu tidak bisa memanggilku adik perempuan, gadis kecil, bahkan si cantik kecil pun tidak, kamu hanya bisa memanggilku Honger. Melihat betapa bersemangatnya dia tiba-tiba, dia jelas sangat puas dengan nama yang sangat sederhana ini. Bab 486, Honger, nama ini masih sangat sederhana dan mudah diucapkan, dan sangat cocok untuk gadis kecil ini. Melihat ekspresi puasnya, Yunche tentu saja sangat puas. Beberapa saat yang lalu, dia menyesal telah menyelamatkan pecundang yang telah memakan sesar naga. Tapi sekarang, setelah melihat pedang merah besar itu, dia hampir merasa ingin ngiler saat melihatnya, impulsif. Tapi mengendalikan pedang mati itu mudah, tapi mengendalikan pedang hidup seperti itu, atau lebih tepatnya, orang yang hidup, bukanlah sebuah konsep sama sekali. Tepat ketika dia mulai berpikir tentang bagaimana membiarkan ini terjadi, Jasmine tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, segera tanamkan segel misterius penakluk untuknya, segel misterius penakluk yang sama seperti binatang misterius yang dikontrak. Yunche tertegun, apa maksudmu? Sederhana sekali, kamu hanya perlu memasang segel kontrak padanya, lalu kamu bisa menandatangani kontrak tuan pelayan dengannya seperti menundukkan binatang yang dikontrak dengan kamu sebagai tuannya. Kata Jasmine dengan tenang. Ini, Yunche terkejut di dalam hatinya, tapi itu adalah cara untuk menaklukkan binatang misterius. Dia adalah manusia, bukan binatang misterius. Bagaimana dia bisa menandatangani kontrak dengan cara ini? Dia bukan orang. Jasmine berkata dengan dingin, jika kamu langsung menggunakan segel kontrak padanya, bahkan jika dia tidak melawan, itu tidak akan berpengaruh. Tapi darah yang baru saja kamu tumpahkan ke pedang telah tercetak di atasnya. Itu ada di dalam jiwa utamanya. Sekarang, jika kamu memasang segel kontrak padanya, segel kontrak itu akan segera bergabung dengan darah yang kamu tinggalkan di jiwa utamanya, dan itu akan tercetak di dalam hati dan jiwanya selamanya. Kecuali kamu mengambil inisiatif angkat, kalau tidak dia tidak akan pernah bisa membatalkan kontrak ini. Petik 2. Otak Yunche menjadi kacau saat dia mendengarkan kata-kata Jasmine. Bagaimana darah yang dia teteskan ke pedang merah raksasa sesuai instruksi Jasmine bisa tercetak di jiwa utama Honger. Dan itu juga dapat secara aktif berintegrasi dengan segel kontrak misterius. Menggunakan metode mengontrak segel misterius pada binatang misterius, apakah itu juga efektif pada manusia? Apa-apaan ini? Lakukan apa yang aku katakan segera. Jasmine tidak bermaksud bercanda sama sekali, dia telah kehilangan seluruh ingatannya sekarang dan tidak tahu tentang segel misterius kontrak. Orang pertama yang dia lihat setelah bangun tidur adalah kamu, jadi dia secara tidak sadar Anda sangat dekat dan tidak berdaya, jadi selama Anda sedikit membimbing Anda tidak boleh menolak Anda. Ini adalah kesempatan pemberian Tuhan yang jarang Anda temui dalam jutaan tahun. Jika ingatannya tiba-tiba pulih, bukan ingin mencapai hubungan tuan pelayan dengannya lagi. Kontrak tidak mungkin dilakukan. Yunche akhirnya mengerti apa yang dikatakan Jasmine. Dia sangat tersentuh, tetapi dia masih berkata dengan ragu-ragu, bukankah ini tidak bagus? Dia tidak memiliki ingatan sekarang. Jika saya mengambil kesempatan untuk melakukan ini dan berhasil, itu tampaknya terlalu tidak adil baginya. Bukankah itu yang paling sering kamu lakukan untuk membujuk para gadis?
Sekarang kamu malah menjadi seorang pria sejati. Cibir Jasmine. Pernyataan Jasmine yang meremehkan benar-benar menghancurkan pertahanan moral yang akhirnya dibangun Yun Che. Jasmine sering mengucapkan kata-kata terobosan yang menumbangkan kesadarannya, tapi dia tidak pernah menipunya. Jika dia benar-benar bisa menaklukkan Honger seperti binatang misterius terkontrak seperti yang dia katakan. Ya, Honger bukanlah kuncinya adalah pedang yang bisa dia ubah. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bicara tiba-tiba? Honger berjinjit dan melambaikan tangannya yang putih dan lembut di depan matanya. Yun Che langsung sadar kembali, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Honger, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Diskusikan sesuatu. Honger memiringkan kepalanya. Kamu baru saja memakan Dragon Vaultku, dan kemudian kamu bilang kamu akan memberikan kompensasi padaku, kan? Yun Che masih memiliki senyuman di wajahnya. Honger mengangguk, tapi ekspresinya jelas terlihat waspada. Karena Honger mengangguk, kata-kata selanjutnya mudah diucapkan. Yun Che berkata perlahan, Sesar Naga adalah senjataku. Setelah Sesar Naga dimakan olehmu, aku tidak akan punya senjata untuk digunakan. Karena kau ingin memberikan kompensasi padaku, lalu mulai sekarang, ketika aku perlu menggunakan senjata, kamu akan berubah menjadi pedang sekarang, bukankah kamu setuju? Honger adalah gadis cantik, dan gadis cantik harus menepati janjinya. Honger berkedip, berpikir keras sejenak, dan kemudian benar-benar mengangguk. Hanya, sesederhana itu. Apakah kamu begitu patuh? Honger menyetujuinya terlalu cepat dan mudah, membuat Yun Che terdiam. Saat ini, Honger berkata dengan sangat keras, meskipun apa yang kamu lakukan barusan sangat lucu, aku tidak ingin mendengarkan kata-katamu dengan sia-sia, kecuali kamu menyetujui 3 syaratku. Kondisi, gadis kecil ini yang terlihat begitu polos dan tanpa rencana apapun, sebenarnya ingin bernegosiasi dengannya. Kondisi apa? Kali ini giliran Yun Che yang waspada. Sederhana sekali. Honger mengangkat wajah kecilnya dan mengulurkan jari putih dan lembutnya. Pertama, kamu harus sering bermain denganku dan jangan mengabaikanku. Kedua, kamu harus menemukan sesuatu untukku setiap hari. Tanamlah yang enak-enak, jangan biarkan aku kelaparan, dan jangan pelit. Ketiga, jangan tinggalkan aku dan lari seperti dulu, dan jangan kejam padaku. Petik 2. Petik 2. Yun Che tiba-tiba terdiam. Ketiga syarat ini diatur dengan jelas tujuannya, dan isinya lengkap. Makanan dan permainan semuanya dijaga, gadis kecil ini tidak seputih dan sebodoh kelihatannya. Ya, Yun Che memikirkannya sejenak dan mengangguk setuju. Benarkah, kau benar-benar menyetujui segalanya dan menepati janjimu? Melihat Yun Che mengangguk, mata Honger berkedip, bibir lembutnya terbuka, dan dia berteriak kaget. Tentu saja kamu menepati apa yang kamu katakan. Tapi kamu juga harus patuh. Saat aku mengubahmu menjadi pedang, kamu tidak boleh melanggar perintahku. Kata Yun Che serius. Ya, Honger bersorak gembira, lalu mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Ya, selama kamu bisa bermain dan makan banyak makanan enak, aku pasti yang paling patuh. Nah, itu. Honger mengangkat pipinya dengan kedua tangan, matanya berkedip cerah, aku lapar lagi sekarang. Sepertinya ada setengah dari benda yang disebut Nongkian tadi. Bolehkah aku memberinya makan kepadaku sekarang? Itu kesalahan naga. Yun Che mengeluarkan bagian bawah patahan naga. Melihat bekas gigi di atasnya, dia masih merasakan sakit di hatinya. Dia memikirkan betapa agungnya patahan naga di tangannya saat itu. Masing-masing dari mereka mengambil Blue Wind mendayung dengan satu pedang. Dia menduduki peringkat pertama dalam pertempuran, membunuh Fan Molly dan Fan Yijue, mengejutkan Frozen Cloud Asgard, menghancurkan seluruh Burning Heaven Clan, mengalahkan Ling Tiani, dan bahkan menyapu bersih para pahlawan di turnamen ranking 7 kerajaan, mengejutkan dunia. Sungguh sulit dipercaya, tidak menginginkannya, sekarang tidak lebih dari disingkirkan, dan dia telah menjadi makanan seorang gadis kecil. Orang tua, aku minta maaf padamu, bagaimanapun juga, separuhmu yang lain telah memasuki perutnya, jadi itu seperti mengirimmu untuk bersatu kembali di perutnya. Yun Che mengerang dalam hatinya, dan dia tidak memberikannya kepada Hong segera. Sebaliknya, dia menyembunyikannya di belakang punggungnya dan berkata, aku bisa memberimu setengahnya sekarang, tapi kamu harus berjanji padaku sedikit dulu. Melihat bagian lain dari sesar naga dan mencium aromanya,
air liur Hong segera mengalir. Dia menelan ludahnya dengan keras dan berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tutup matamu, dan dalam 20 napas berikutnya, tidak peduli apa yang aku lakukan padamu, kamu tidak bisa menolaknya." "Ini sangat sederhana, kan?" kata Yun Che dengan sangat lembut, membungkuk dan tersenyum. 20 napas, kamu tidak bisa menahannya. Tubuh mungil Honger menyusut, tangan kecilnya menggenggam kerah roknya, dengan ekspresi waspada di wajahnya. "Apakah kamu akan menganiaya orang lain?" Tidak. Mereka memang cantik kecil yang paling murni, tidak ingin dianiaya. Penyerangan tidak senonoh. Gadis kecil ini sebenarnya tahu tentang penyerangan tidak senonoh. "Siapa bilang aku akan menganiayamu?" Pembuluh darah muncul di dahi Yun Che. "Aku hanya ingin menyentuh dahimu dengan tanganku, itu saja." Honger bingung dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh alisnya. "Mengapa kamu ingin menyentuh di sini?" "Karena, aku paling suka menyentuh orang lain di sini, terutama gadis-gadis manis," kata Yun Che dengan susah payah. "Itu dia." Honger berpikir sejenak, dan setelah disentuh di antara alisnya, dia bisa makan istana naga yang lezat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, sepertinya bagus, oke, tetapi setelah menyentuhnya, Nongke, jika Anda ingin memberikan makanan kepada orang lain, Anda tidak boleh menyangkalnya. Itu kesalahan naga. Yun Che meraung dalam hatinya. Karena Honger setuju, itu akan lebih mudah untuk ditangani. Dia mengangguk dan berkata perlahan, "Oke, tutup matamu dulu, ya, jangan dibuka. Apapun yang terjadi nanti, jangan melawan apapun, jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu dimanapun kecuali di antara alismu, apalagi menganiaya kamu." Honger berdiri di depan Yun Che dan menutup matanya seperti yang dikatakan Yan. Aku tidak tahu apakah itu karena dia terlalu polos atau karena dia lengah terhadap Yun Che dalam pikirannya. Alih-alih cemas, dia justru merasa penasaran dan harapan di wajahnya. Yun Che menarik napas, mengembunkan setetes darah di ujung jarinya, lalu dengan lembut menyentuh alis Hong. Dalam sekejap, segel kontrak kecil muncul di alisnya. Keseluruhan prosesnya persis sama dengan proses menerima binatang misterius yang telah dijinakkan sepenuhnya sebagai binatang misterius yang dikontrak. Bisakah ini benar-benar berhasil? Meskipun dia selalu paling mempercayai Jasmine, dia masih memiliki kecurigaan yang mendalam di alam bawah sadarnya. Bagaimanapun juga, ini terlalu keterlaluan. Segel kontrak misterius muncul, dan selama Honger memiliki sedikit perlawanan dalam pikirannya, segel kontrak misterius akan disingkirkan olehnya. Bahkan jika segel kontrak misterius ini benar-benar dapat berpengaruh pada orang, maka ketika seseorang merasa bahwa orang lain ketika orang menggunakan segel misterius kontrak semacam ini pada diri mereka sendiri, mereka pasti akan menolaknya dengan kekuatan yang sangat kuat, karena tidak ada yang ingin menjadi seperti binatang misterius dan menjadi ketergantungan orang lain. Namun, hasil ini tidak muncul pada Honger. Setelah segel misterius kontrak dari Yun Che diputar selama 3 minggu di tengah alis Honger, dibutuhkan tetesan darahnya dan meresap ke tengah alis Honger dengan sangat mulus, sampai hilang. Hubungan jiwa dengan Honger juga muncul dengan jelas di hati dan jiwanya beberapa saat kemudian. Koneksi jiwa semacam ini, hampir sama dengan koneksi jiwa dengan Snow Phoenix Beast sebelumnya. Kesuksesan ini benar-benar berhasil. Lampu merah menyala di punggung tangan kiri Yun Che, dan segel merah misterius sepanjang sekitar 1 inci perlahan muncul. Bentuk segel misterius ini jelas merupakan versi miniatur dari pedang raksasa berwarna merah terang. Setelah segel misterius ini terungkap sepenuhnya, perlahan memudar dan menghilang. Bersambung.